Oke, teman-teman sekalian, senang sekali bisa berjumpa kembali di channel kami pada kesempatan pada pagi hari ini. Jadi di sini kita akan memasang yaitu alarm CR7 ya. Jadi dan bagaimana cara pemasangannya, dan kita pastikan sebelum kita pasang ini alarm CR7 ini, untuk alarm apa saja sama semua ya. Jadi sini akan kita cek dulu apakah memang untuk alarm ini berfungsi dengan baik. Oke, bagaimana cara pengecekannya? Terus simak video kami ya, jangan di skip, supaya ini kita pastikan videonya bisa dipasang sendiri tanpa harus bawa ke bengkel ya. Oke, ini untuk itu semoga bermanfaat ya video kami pada kesempatan pada akhirnya. Jadi inilah isi daripada sebuah alarm itu. Di sini ada dua buah remote-nya ya. Ini dua unit remote ini. Oke, dan ada juga ini kabelnya nanti yang kita pasang ke kabel bodi motor. Dan ini adalah modul alarmnya, ini adalah modulnya ya. Modulnya bahkan adalah speakernya. Ini speaker untuk alarm ini. Oke, jadi sebelum kita pasang ke motornya ya, kita akan cek dulu dan apa saja fungsi daripada kabel-kabel ini. Adalah kabelnya di sini kalau kita perhatikan ya, jadi tidak usah bingung ya, tidak usah bingung dan nggak usah panik. Di sini ada warna hitam, ada juga merah, ada juga ini ya warna kuning, ada dua biji, dua biji. Ada juga warna orange ya, orange. Ada juga warna biru ya, ada juga warna pink. Oke, dan ada juga warna abu-abu ya, ini yang terakhir ya. Jadi bagaimana cara pemasangan dari alarm ini? Oke, simak videonya dan tetap kami katakan jangan di skip ya. Kita pastikan ini bisa dipasang untuk kalangan sendiri tanpa harus bawa ke bengkel. Oke, jadi di sini langkah pertamanya sebelum kita pasang ini alarm ke motor, kita pastikan dulu untuk alarm yang kita pakai itu harus hidup. Jadi caranya pertama, untuk kabel warna hitam ini kita pasangkan ke baterai ya. Kita harus ada juga satu unit baterai untuk cara nesnya. Jadi yang warna hitam kita sambungkan ke baterai min ataupun negatifnya. Dan sedangkan untuk yang merah ini kita akan pasang ke aki yang lambang positif, yaitu kabel warna merah ya, seperti itu akan kita pasang. Oke, dan setelah sudah kita siap pasang kabel merah, jadi kabelnya akan kita sambung ke modulnya. Jadi bagaimana cara penesannya? Ini adalah modul remote-nya, ini boleh kita tekan mana saja. Oke, udah hidup ya, mantap. Cara matikannya kita buka, ini kita tekan gembok ya, ini matikan. Oke, berarti alarm kita sudah berfungsi dengan baik. Oke, jadi sekarang akan kita pasang ke motornya ya. Oke. Kebetulan juga motornya ada di sana ya, yang akan kita pasang. Oke, inilah motornya. Inilah motor yang akan kita pasang, yaitu Honda Serep 150 ya. Ini motornya ya yang akan kita pasang. Oke, bagaimana cara pemasangannya ini? Sebelum kalian lihat video kami, tetap kami katakan jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tetap aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video yang terbaru dari bengkel kami. Oke, jadi sebelum kita pasang alarmnya, kita akan tes hidup dulu. Oke, berarti motornya untuk starternya tidak ada masalah ya. Jadi bagaimana caranya? Oke, kita akan buka dulu kop bodinya. Oke, inilah tampilannya setelah sudah kita buka untuk kop bodi samping motor Serep 150. Inilah tampilannya setelah kita buka ya, teman-teman. Jadi dan bagaimana cara pemasangannya? Terus simak video kami dan jangan di skip ya. Jangan di skip. Jadi di sini bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah satu buah gunting obeng plus ya, obeng plus.
dan kunci L5 untuk membuka kop bodinya ya, dan satu lagi adalah solasi ban ya teman-teman. Oke, jadi caranya langsung kita lakukan saja proses pemasangannya ya. Oke, jadi langkahnya pertama untuk caranya itu, untuk tadi kabel kabel alarmnya tadi langsung kita pasang saja, yaitu yang merah tadi boleh kita sambung langsung ke akinya. Oke ya, aki positif ya. Oke, jadi untuk sementara kita selipkan aja dulu sini dulu. Nah, ini kita sengaja mungkin untuk cara pemasangannya ya, cara pemasangannya nanti akan kita rapikan ya. Untuk merahnya ke positif tadi ya, bahkan untuk hitamnya kita sambungkan ke masanya ataupun badan akinya atau kemana saja bisa, yang penting dia hitam bebas, yang penting fungsi daripada hitam ini adalah massa ya teman-teman. Oke, jadi setelah siap ini kita pasang ya, kita boleh pasangkan kembali yaitu yang kabel lain-lainnya. Dan di sini juga ada yaitu tadi kabel kuning. Kabel kuning ini kita pasang ke lampu sen ya, lampu sen. Jadi kita ikatkan saja di sini dulu. Untuk lampu sen itu biasanya ada abu-abu dan ada juga satu lagi ores untuk tipe Honda. Untuk Yamaha ataupun Suzuki beda lagi ya. Jadi di sini kabel yang pink ataupun abu-abu ini salah satu kita pasang saja. Di sini kita pasang satu aja. Jadi di sini ini tidak usah kita kopek untuk bagian songket ecunya ini. Kita boleh pasang di bagian songket apanya, songket batu apinya, yaitu kabel warna hijau ya. Karena kabel biru berliris kuning ialah kabel ataupun batu api ataupun pulser ya. Kita perjelas dulu kamera kita. Ini jangan salah ya, yang biru berliris kuning ini ya. Ini teman-teman, biru berliris kuning. Ini kita cabut. Boleh kita, jadi kabelnya yang pink ini boleh ini kita pasang. Bahkan boleh juga yang abu-abu. Jadi di sini kita pilih salah satu ya. Jadi di sini kita pakai yang abu-abu saja. Jadi kabel yang abu-abu ini kita sambungkan langsung ke kabel pulser tadi ya, kabel pulser yaitu yang warna biru berliris kuning. Oke, baru setelah demikian kita akan tancapkan ataupun pasang kembali ya. Oke, dan yang terakhir di sini ada juga, belum terakhir, ada juga kabel warna biru. Ini fungsinya untuk starter ya. Jadi ini langsung kita masukkan ke kabel otomatis starter ya, ataupun kode-kode starternya untuk Honda ya. Untuk Honda sangat gampang saja, beda lagi dengan Yamaha nanti. Kalau Yamaha biasanya harus dirombak, tetapi kalau Honda dia untuk arus starternya sudah negatif ya. Ini kabel kuning berliris merah ini ya, kuning berliris merah. Nah, di sini boleh juga kita lepasin yang dari atas ini. Kalau biasanya kita untuk proses pemasangan ini kita lepas, ada songket pinnya di dalam itu, kita lepasin baru kita buka, baru biasanya kita sambung kabel yang biru tadi ya teman-teman. Jadi biru ini kita langsung sambung ke kabel kuning liris merah ya teman-teman, jangan sampai salah. Oke, jadi seperti ini. Baru setelah demikian langsung kita pasangkan kembali ya. Dan setelah itu yang terakhir, dan yaitu kabel orange ya, yaitu tadi ini biasanya arus yang keluar dari kunci kontak ya, setelah kita on kan kunci kontak ya. Dan caranya itu ya, ada bola lagi, bolanya kita tendang dulu bolanya. Dan di sini sudah kita buka untuk kop lampu depannya ya, kop lampu depan. Kita akan cek kabelnya warna apa saja untuk kabel keluar daripada kunci kontak ya. Kalau biasanya Honda itu dia kabel warna merah berliris putih ya teman-teman, merah liris hitam ya. Kita ulang sekali lagi, merah liris hitam ya.
Jadi di sini boleh kita cek. Jadi untuk kabel serep ini ada kabel merah berliris putih, yaitu arus standby-nya ataupun baterai yang 12 voltnya. Oke, jadi di sini boleh kita lihat bersama-sama, ini ada kabel merah liris hitam ya. Ini kita matikan kontaknya. Oke, kita matikan kunci kontak, dia mati. Hidupkan kembali. Oke, hidup ya, hidup ya. Kita matikan, mati. Berarti dia pas tadi ya, kita bilang tadi hitam, ulangi, merah berliris hitam. Oke, itulah arus yang keluar dari kunci kontak. Jadi kalau kita periksa di bagian box sikringnya ini, di sini tidak ada kita dapati yaitu kabel merah liris hitam ya dari kunci kontak menuju ke box sikring. Jadi di sini untuk tipe Honda dia untuk yang tahun tinggi sudah beda ya. Di sini dia sudah menggunakan relay 5 kaki, relay 4 kaki. Kami ulang sekali lagi, relay 4 kaki. Nah ya teman-teman, relay 4 kaki. Jadi di sini setelah dari kunci kontak ya, arus keluarnya tadi yaitu merah berliris hitam, kita boleh cek di bagian ini relay 4 kaki ya. Jadi ini sistem kerjanya, dia sistem membagi teman. Jadi ketika kunci kontak di on kan, secara otomatis arusnya langsung bekerja, langsung membuka ya. Di sini boleh kita lihat ini kabel, inilah kabel yang tadi ya, yang dari kunci kontak setelah di on kan. Kita cek ini merah yang berliris hitam ini ya, kita pasangkan, yang kita tes lagi dengan alat tes lampu tadi. Oke, ini lampunya. Setelah ini kita kunci kontakkan on. Oke, kita matikan. Oke, hidup ya teman-teman. Oke, berarti bisa kita pastikan untuk kabel merah liris hitam ini arus yang keluar dari kunci kontak menuju relay kaki 4. Jadi di sini caranya, kabel orange ini langsung kita pasang ke kabel merah liris hitam tadi yang terdapat pada relay kaki 4-nya. Oke, ini kita pasang. Jadi kan kita tes ya kawan-kawan. Oke, jadi setelah siap kita pasang seperti ini, kita akan boleh tes modul alarmnya ya. Ya kan, kita tes dulu apakah memang sudah berhasil ya. Oke, langsung kita tes. Jadi di sini caranya, ini adalah kunci kontaknya, akan kita cabut dulu ya. Oke, jadi akan kita tes hidup ya. Kita tekan tombol ini gambar petir 2 kali. Oke, kita ulang sekali lagi, gambar petir 2 kali. Oke, sudah hidup. Kita tes sekali lagi. Ini kunci kontaknya sudah kita pasang. Ini hidup ya. Kita cabut lagi kunci kontaknya, kita matikan. Kita tes sekali lagi ya dengan menggunakan remote kembali. Jadi sini kita tekan 2 kali gambar petir. Oke, motor langsung hidup. Oke. Dan cara mematikannya, ini gambar buka gembok. Ini kita tekan. Oke, kita hidupkan kembali 2 kali gambar petir. Mantap ya, langsung hidup motornya. Oke, dan yang terakhir kita matikan juga dulu. Oke, mati. Ini kalau kita tekan gambar gembok ini, oke kita tekan. Oke, jadi secara otomatis kelistrikan sudah terkunci. Kita akan pasang dulu kunci kontaknya. Ini tidak akan, motor tidak akan bisa hidup ya, karena sudah kita gembok. Speedometer tapi motor tidak bisa hidup ya. Oke, caranya kita buka kembali gemboknya. Buka gembok. Oke. Jadi setelah sudah kita buka gembok ini, jadi sekarang akhirnya kita tes dengan menggunakan starter tangan ya. Jadi motor sudah hidup, berarti dia bisa digunakan dari kunci kontak
bisa digunakan dari remote. Ini berfungsi untuk gemboknya. Ini ketika kita gembok, semua kelistrikan untuk starter tidak akan bisa hidup karena sudah dikunci ya. Jelas ya, sangat jelas. Oke, kita buka sekali lagi, buka gembok. Oke, langsung kita tes hidup motornya kembali. Oke, tes hidup ya teman-teman. Jadi demikianlah tutorial dari bengkel kami pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya buat kawan-kawan yaitu yang mau pasang alarm untuk motor Sirep 150. Dan tetap kami katakan salam sehat, salam sukses, salam kuku hitam, dan sampai berjumpa kembali di next video berikutnya. Terima kasih banyak buat subscriber kami. Thank you. Mantap.